Oke, halo, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang, Ini Coach. Ibu Realmi siapa, Bu? Nela, Coach. Oh ya, saya belum ganti sebentar. Saya ganti dulu namanya. Nela ya? Oke. Saya belum ganti. Ibu Nela usahanya apa, Bu? Berbasis tepung sih, Coach. Nah, Manis, terus pisang bolen. Oh, makanan ya? Nah, Oke. Di Bandar Lampung ya, Bu? iya, Coach, di Jagabaya 2. Jagabaya 2. Oh, dekat dong. Ya, WH. Dekat saya di Koga. Oh, iya. Ya, oke. Ini Mbak Maya. Mbak Maya tadi di Facebook ya? Mbak Maya. Orangnya nggak kelihatan nih. Iya. Dinyalain aja kalau bisa, karena kita ini judulnya kopdar kok. Tadinya kan kita mau bikin kopdar offline, hanya karena agak dibatasi akhirnya diganti dulu lah online gitu. Jadi nanti kedepannya saya lihat apakah bisa offline atau belum. Kalau belum ya online dulu lah gitu. Gimana baiknya? Ya. Terus ada Rabela Sipa, terus Arida. Ini nggak ada orangnya ya. Oh iya, belum. Oh, ketemu di tempat Bang Ali ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti diskusi bisa lewat chatting kalau memang nggak bisa ya. Oke, nggak apa. Ini sebenarnya saya pengennya ngobrol ya, tapi nanti saya sampaikan materi dulu sekilas, karena saya hanya setting 40 menit ya, jadi nggak usah lama-lama di awal ya. Hai. Ibu Arida ya? Halo, oke. Ibu di mana, Bu? Aku di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Usahanya apa, Bu? Iya, aku yang jual madu hutan Sumatera yang tempo hari Coach hubungi aku. Cuman aku kemarin lagi sibuk banget. Madu hutan yang merek apa, Bu? Lupa saya. Cap 2.000. Oh, yang kemarin di tempat Warkop Wow ya? Ya, betul. Oh iya, ingat. Ibu produksi sendiri atau ngambil dari petani? Enggak, kita ngambil sendiri. Jadi aku sama kakakku ke hutan biasanya turun gitu, ngambil sendiri. Mungut di hutan. Iya, wah keren. Oke. Iya. Boleh Bu, nanti bisa ngobrol lah. Bisa dong. Ada gangguan. Karena saya juga lagi tertarik mau belajar madu. Ya, kemarin ada yang nawarin dari Lampung Timur, cuma saya belum sempat mau ke Lampung Timur kan. Kalau ada yang dekat, belajar. Saya lagi pengen ngumpulin itu dicari sekarang dulu ya. Oh iya. Boleh juga sih Coach, boleh. Iya. Oke. Nggak apa-apa, kita mulai aja ya. Yang dua juga nggak apa-apa karena ini perdana. Insya Allah nanti kalau lancar kita akan rutinkan nanti ya. Saya share dulu screen-nya. Oke. Selamat siang teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak nih, kalau ada bapaknya ya yang sudah bisa live, Bu Arida sama Bu Nela. Terima kasih sudah gabung di siang hari ini. Ini sebentar aja karena ini sebenarnya program perdana. Kemarin kami sudah lakukan kopdar 2 kali, namanya programnya Pemberdayaan UMKM. Jadi kita nanti ada program mentoring atau pendampingan untuk UMKM di Lampung, dan ini sifatnya sosial, free, tidak berbayar. Ya, nanti ada saya dan tim yang kemarin sudah saya ajak untuk bergabung menjadi mentor, yang nanti akan bantuin teman-teman UMKM untuk lebih berkembang ya. Salah satu program yang sudah jalan kemarin adalah Pelakopedia. Nah, nanti akan ada pelatihan lagi, insya Allah. Saya masih nunggu sebenarnya jadwal yang pas gitu ya, karena kita lagi agak naik ini, makanya agak di stop dulu gitu ya. Mungkin belum begitu kenal dengan saya, sedikit kenalan aja, nggak panjang ya. Profesi saya sebenarnya lebih banyak di pelatihan dan pendampingan. 2 tahun saya di UMKM di Pemprov DKI. Sekarang
saya banyak bisnisnya di digital ya, di online gitu. Produknya ada produk sendiri, ada produk teman-teman juga, teman-teman UKM gitu. Ya, makanya saya ngajak teman-teman UKM kalau mau buat produknya dibantu kita pasarkan melalui online bisa lewat gitu ya. Itu aja ya. Oke. Nah, ini contoh aja pelatihan. Oke. Jadi ini masalah-masalah UKM yang terjadi saat ini ya, macam-macam lah ya. Mulai dari jualannya nggak laku, kemudian apalagi tuh mundur ya, omsetnya turun ya kan, kalah saing, hutang, modal habis ya kan, untung tapi duitnya nggak ada gitu kan, nggak tahu kemana ya. Terus gaptek, kalau udah ngomongin online alasannya pasti gaptek itu gagap teknologi ya, kurang paham tentang internet. Kemudian ada juga yang usahanya jalan di tempat, ada yang istilahnya nggak naik kelas, nggak berkembang gitu kan. Kemudian ada yang produknya bagus tapi masarinnya susah, ya nggak bisa masarin. Kemudian ada juga yang nggak ada laporan keuangan, ya macam-macam lah ya, banyak masalah yang terjadi selama berapa tahun saya mendampingi UKM gitu. Nah dari masalah itulah nanti kita harus tahu dulu posisi kita di mana, ya. UKM Indonesia secara umum itu dibagi menjadi 4, ada yang ultra mikro, mikro, kecil dan menengah. Ya, paling gampang kita hitung berdasarkan omset. Nih Ibu, Bapak Ibu yang hadir nih nanti dikira-kira nih omsetnya yang mana? Ya, apakah yang 2,5 M? Ya, yang 2,5 M per tahun, yang 300 juta sampai 2,5 M, yang 100 sampai 300 juta atau di bawah 100 juta. Ya, kita harus tahu dulu. Kalau omset kita di bawah 100 juta, berarti itu namanya ultra mikro, ya. Nah, saya nanti di program ini akan lebih banyak fokus kepada teman-teman yang ultra mikro dan mikro, ya, yang omsetnya di bawah 300 juta per tahun. Jadi kalau 300 bagi 12 itu berapa ya? Berapa? 300 bagi 12. Saya lagi males ngitung. Kan 40 juta. Ya, kisaran di bawah 40 Coach. 300, 3 kali 3, 9 ya, 9. Ya omsetnya masih, bentar, saya ngitung. Kalau 30 juta per bulan dikali 12 berarti berapa tuh? 360 juta, ya. Berarti yang masuk omsetnya di bawah 30 juta per tahun. 30 juta per bulan, sorry, per bulan. Ya, nah saya akan lebih fokus banyak ke usaha pemula ya, mikro dan ultra mikro gitu. Nah, nanti saya akan sampaikan kenapa saya banyak fokus ke situ, karena mayoritas data yang saya punya 75% kalau di member yang di direktori UMKM itu adalah ultra mikro dan mikro, ya gitu. Saya nggak tahu nih ibu-ibu di sini per hari bisa dapat omset 1 juta nggak? Gitu. Belum Coach. Dapat nggak Bu? Belum. Belum ya? Ya, kalau belum, ya berarti masuk ke mikro dan ultra mikro ya. Oke, nah kalau kita tahu posisi kita, baru kita bisa ngomongin naik kelas. Artinya kalau sekarang ultra mikro, supaya kelas berarti kelas. Nah, fokusnya di mana? Karena beda-beda nih, ultra mikro dengan mikro ini fokusnya beda, yang dikerjain beda. Ya, saya sudah desain nanti programnya, teman-teman, Bapak Ibu tinggal ngikutin aja. Oke, nah. Permasalahan utama yang saya temukan ada 4 hal. Kenapa pelaku usaha kecil atau mikro tidak berkembang? Yang pertama, ilmunya kurang. Ya kan? Biasanya ya karena hobi masak, ya udah jual masakan. Ya kan? Karena ada teman ngajakin usaha fashion, ya udah jualan fashion, jualan baju, gitu aja. Ya. Jadi belum pemahamannya tentang ilmu masih terbatas. Kemudian skillnya juga masih terbatas. Pempek ya gitu aja pempeknya ya, nggak berubah dari tahun ke tahun gitu kan, ya. Atau madu, saya sempat tanya beberapa yang main madu, saya tanya madunya kelebihannya apa dibanding produk orang lain, jawabannya standar, madu ini asli dari hutan, madu untuk kesehatan, nah itu umum, semua mengklaim seperti itu, ya kan? Saya belum ketemu madu yang ini loh, kalau minum madu ini langsung ganteng gitu misalnya. Bisa. Gitu. Ya, jadi memang masih standar ya. Contoh saya posting di grup, saya lagi trial beberapa produk. Produk pertama saya trial itu berhasil, belum ada 1 bulan orderannya udah masuk puluhan.
Dan itu bukan saya share ke teman-teman ya. Saya jualnya murni di marketplace yang orang nggak kenal saya, ya. Jadi memang pembeli yang nggak kenal yang beli. Ini saya baru tes seminggu, juga belum ada seminggu, sudah ada pembelian, ya. Baru 4 hari kayaknya produk baru saya ngetes laku, gitu. Karena ini kita harus tahu dulu tentang produk, tentang pasar, gitu ya, dan pengembangannya. Yang ketiga ada kurang motivasi. Nah biasa nih kalau baru mulai kena masalah dikit, jadi lemes ya, kurang motivasi, ya jadi down gitu kan. Iya, apalagi dikompor-komporin sama teman-teman bersihin anak aja gitu ya. Ngapain? Kan ada suaminya gitu kan, ada yang hidupin. Oke. Terus yang paling utama ini, yang paling sebenarnya yang menjadi masalah dari dulu. Tidak ada pendampingan. Ada tapi belum sesuai. Yeah. Kenapa? Kalau pelatihan mungkin banyak Bu, dari perusahaan, dari pemerintah, mungkin pernah ikut ya. Tetapi nggak ada pendampingannya yang benar-benar maksimal gitu ya. Gimana prosesnya? Nah ini yang nanti akan menjadi titik poin kita untuk membantu UMKM, oke ya. Oke, nah nanti saya akan jelasin nanti UKM ini ada yang namanya mentor. Mentor ini adalah orang-orang yang akan bantuin Bapak Ibu untuk ngembangin usahanya. Dan mentor ini nggak dibayar, sifatnya sukarela. Ya, saya minta beberapa orang kemarin yang mau bantuin, ayo kita gabung menjadi mentor. Nanti saya ajarin cara mentoringinya, dampinginya. Teman-teman tinggal konsultasi free 24 jam sama mentor, boleh. Mau tanya tentang apa boleh, gitu ya, gitu. Oke. Nah ini gambarannya aja. Nanti kita akan bentuk yang namanya ekosistem itu lingkungannya, ya, habitatnya lah kalau bahasanya. Jadi nanti kalau ini kan Bu Nela, Bu Rida siapa? aja Pak. Rida ya. Rida Coach. Ya, nah itu misalnya kan produknya kuliner, ya. Nanti akan kita kasih mentor yang bidang kuliner, misalnya seperti itu. Ya, itu ilmu tentang online. Tadi kan kita butuh skill, butuh pengetahuan tentang online. Saya akan kasih mentor yang ngerti tentang online, gitu, yang mendampingi. Jadi benar-benar orang yang ngerti di bidangnya, ya. Nanti seperti itu, oke? Nah nanti juga ini sebenarnya sudah mulai jalan, ya. Nanti kita akan bekerja sama, bersinergi dengan yang namanya perusahaan swasta maupun BUMN. Kemudian ada komunitas, ada organisasi, ada lembaga pendidikan, ada pemerintahan. Yang sudah saya masuk salah satunya dengan BUMN kemarin, ya, yang ikut kemarin pelatihan bareng Tokopedia dan BRI. Kemudian pendidikan kemarin saya ada dengan kampus Unila, ya. Sudah kemarin saya ada seminar 1 kali, ya, nanti insya Allah kita buat lagi. Saya belum masuk ke sana, ya kalau ada yang bisa bantu silakan nanti ya, gitu. Kemudian komunitas atau organisasi, kayak misalnya ada yang paling besar kan kayak Muhammadiyah, NU itu kan organisasi besar ya, ada Syarikat Islam. Nah itu banyak UKM juga, ya nanti kita bisa bersinergi, gitu ya. Oke. Nah nanti ada 2 model di program kita, ada pelatihan, setelah itu pendampingan, ya. Ada pelatihan, ada pendampingan. Nah, ini nanti saya akan kasih pelatihannya. Kemudian setelah itu yang berminat, ini nggak dipaksa ya. Kalau Ibu mau didampingi, akan kita dampingi. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Ya, pokoknya intinya siapa yang mau maju, bareng kita dampingi, free, semua nggak bayar. Ya, gitu. Kami siapkan alat-alat untuk bantu Ibu maju. Masalah Ibu di mana, nanti kita siapin cari solusinya. Gitu. Oke ya. Nah, nanti Ibu bisa hitung yang saya bilang tadi ya. Fokus kegiatannya apa sih? Yang pertama, kalau kita ultramikro, sebenarnya ultramikro ini sudah ada omset ya. Kalau yang belum ada omset itu pemula namanya, ya. Cuman saya nggak masukin. Yang omsetnya sebulan itu di bawah 1 juta lah gitu ya. Itu pemula ya. Nah, kalau yang namanya ultramikro itu fokusnya sebenarnya hanya ada 2 Bu. Saya nyebutnya 2P. Yang pertama adalah fokusnya produk, yang kedua penjualan. Udah, itu aja, nggak usah mikirin apa-apa. Ya, nanti saya jelaskan di belakang. Kalau sudah mikro baru ngomongin tentang branding, terus pemasaran dan lain-lain. Kalau udah kecil nanti bicara tentang SDM, SOP, ya. Kalau sudah menengah nanti bicara tentang ekspansi, ekspor ke luar negeri segala macam. Kalau mikro nggak usah ngomongin ekspor Bu, ya. Capek, kita kesulitan karena belum waktunya, ya. Teman-teman diajak ekspor. Ya ikut-ikut aja pelatihannya, habis pulang juga nggak bisa praktek. Karena kalau mau ekspor paling nggak modalnya kan harus besar, ya kan? Oke ya, lanjut. Ini waktunya singkat aja. Ya. Nah, nanti
Ibu dalam prosesnya akan dibantu yang namanya dengan kertas kerja pendampingan. Nanti akan kita bagi ya. Kalau memang mau didampingi, nanti saya akan kasih kertas kerjanya. Kertas kerja ini sebagai pertama petunjuk aktivitas. Jadi saya harus ngapain sih kalau saya mikro, ultra mikro, usahanya masih di kelas itu. Nah itu ada panduannya ada. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini itu ada. Ya. Yang kedua adalah sebagai kontrol, ya kan, di checklist. Saya sudah ngerjain apa nih, yang belum apa, gitu. Jadi kita tahu pendampingnya atau mentornya juga tahu apa yang harus dikerjain, gitu ya. Ada checklistnya. Kemudian ada titik 7. Titik 7 itu target. Targetnya jelas. Jadi kalau ibu sekarang omset per bulannya mungkin 10 juta, ya. Berarti target kedepannya kita harus buat. Misalnya target kedepannya sebulan adalah 25 juta. Berarti 10, 25 dikurangi lagi. Nah, itu gimana caranya? Ya, itu kita bikin target namanya, ya. Kemudian nanti kita bikin perencanaan, yang terakhir sebagai pengukuran, ya. Skala usahanya nanti sudah bisa naik kelas atau belum? Gitu ya, fungsinya kertas kerja. Ada 3 poin nanti di kertas kerja, ya. Yang pertama, belajar tentang dasar kewirausahaan. Banyak pelaku UKM itu mereka hanya terjun aja, terutama yang pemula. Dia enggak paham, ya. Yang pertama, kalau kita mau bisnis, mau usaha, kita harus tahu dulu, pahami dulu pola pikir dan mentalnya. Nah, saya mau ngetes nih, ya. Kalau kita usaha, tujuannya buat apa sih? Menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Ya, udah ada contekannya ya. Bukan buat amal ya, bukan buat bahagia, bukan. Ya, lah Pak. Ya, itu akhirnya nanti uangnya buat apa? Tapi dari usaha itu yang dihasilkan adalah uang. Nah, ini yang harus ditanamkan dulu, ya kan? Gitu. Bukan buat umroh, bukan, ya. Karena kita nggak bisa hitung umroh itu. Kalau kita nggak tahu uang yang dibutuhkan untuk umroh berapa, ya kan? Maka fokusnya adalah uangnya, ya. Jadi kalau udah belajar, jadi mata duitan. Gitu. Ya harus, ya kan? Ada peluang sedikit, ada uangnya nggak? Pertanyaannya selalu begitu, ya kan? Saya kalau kayak kemarin ditawarin madu, saya bilang ada duitnya nggak? Kalau ada duitnya saya mau, kalau nggak ada saya gitu. Otaknya harus uang, ya, gitu. Karena dengan uang baru kita bisa membeli sesuatu, gitu ya. Yang kedua adalah mentalnya. Mental gini, maksudnya gini. Banyak orang yang pengen sukses, tapi dia sendiri nggak yakin dia bisa sukses. Aku mau jualan, misalnya jualan pempek. Jualan pempek bisa nggak ya naik haji? Harus bisa dong. Kayaknya sih bisa. Kayaknya, dia nggak yakin dia, nggak yakin. Iya, gitu. Lihat ada mobil mewah gitu ya, BMW, Mercy gitu. Wah, keren ya. Kayaknya tapi aku nggak bisa deh punya itu, gitu kan? Nah, selalu begitu, gitu. Atau lewat di perumahan mewah. Saya lagi di Spring Hill. Saya lagi di Spring Hill di kantor teman. Ya. Kalau lewat situ rumahnya mewah-mewah, mahal-mahal, harganya MM-an ya. Kalau kita mikir keren, bagus sih, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau saya beli gitu kan. Apalagi saya cuma jualan madu gitu kan. Aduh. Nah, ini yang harus kita rubah ya, Bu. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa dengan usaha yang kita lakukan, kita bisa dapat apapun yang kita inginkan ya. Kalau kita yakin insya Allah bisa. Itu dulu yang paling utama. Yang berikutnya adalah ini juga yang sering terjadi. Kita tawarin nih produknya UKM, dapat orderan. Misalnya dulu paket ayam gitu ya, makanan, nasi box gitu ya. Ditelepon sore, minta 300 pack. UKM-nya nyerah, nggak sanggup. Ya, alasannya macam-macam lah ya. Nah, hal yang seperti ini yang sebenarnya bukan nggak sanggup, tapi kita belum nggak mau bayar harganya tadi. Ya, ada resiko yang harus kita lakukan. Saya biasa ya kirim barang sampai malam ya kan. Tidur balesin chatting kalau jualan online sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Ya resiko gitu loh. Ya, ini yang harus kita pahami juga. Ya. Kemudian kewirausahaan itu inti dasarnya adalah sebuah kreativitas, ya, kreativitas. Jadi Ibu kalau mau wirausaha, saklek tuh ya gitu aja, nggak bisa. Usahanya nggak bakal maju. Harus punya kreativitas. Kalau kayak gini, saya bilang tadi, Ibu jualan madu. Sebelumnya banyak yang jualan madu, Bu. Ya kan? Ya. Kedepannya akan lebih banyak yang jualan madu. Ya kan? Gitu. Karena madu itu enak, Bu. Ya kan? Kecuali di madu ya. Ceritanya ya. Gitu. Nah, nanti ini akan saya sampaikan semua, Bu ya. Ini sekilas aja karena time out nanti kita. Bisa dikirim pakai email nggak, Ya. Coach? Itu materinya. Oke. Nah, yang kedua adalah produk. Ibu nanti fokus di produk,
ya. Produk itu nanti apa aja ini udah saya di sini sudah saya ada, nanti saya kasih di POM-nya sudah ada. Produk itu mulai dari kualitas produk, dari packaging, dari supplier ya, itu dilengkapin. Kemudian dari perizinan ya. Sorry, yang kedua dulu. Yang kedua identitas produk. Mulai dari merek, logo, nama produk, label, kemasan ya. Ini harus dibenerin semua. Nanti sama mentor akan dinilai ya, dikurasi mana yang perlu diperbaiki. Misalnya logo, kemudian label ya. Nanti kita benerin gitu ya di program mentoringnya. Kemudian nanti perizinan. Ibu udah punya izin semua? Sudah. Udah ya? Sudah. Ya, minimal ada NIB sama UMK ya. Nanti Ya, bisa udah. diikut kalau pangan ada PIRT sama halal. Ini teman-teman lagi ikut halal ya, lagi ada program halal ya. Nanti kita ada fasilitasi dari dinas yang akan kita share ke Bapak Ibu semua ya, dari kementerian dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah penjualan. Ya. Teman-teman nanti Bapak Ibu harus buat target penjualan ya, target penjualan. Yang pertama harus tahu pembelinya siapa. Ya, ini nanti saya sampaikan khusus materinya. Karena kalau yang hari ini saya sampaikan umum, nanti kita bikin pelatihannya khusus ya untuk produk dan penjualan. Ya, pertama ada target pembeli. Harus dipastikan kalau jualan pempek jangan dibilang semua pembeli mau makan pempek, enggak. Ya. Dipastikan dulu pempek itu yang beli siapa sih? Kira-kira yang beli siapa pempek? Contoh aja. Sih orang dewasa ya, Coach. Ya. Maksudnya ya bukan anak. Yang beli ibu-ibu, emak-emak, benar nggak? Mayoritas. Nah, emak-emak itu paling banyak di mana? Ya, di arisan, di pengajian, ya kan? Di komunitas bergibah gitu. Ngegosip misalnya. Ya. Jadi kita tahu target pembelinya tahu, mereka ngumpul di mana tahu. Contoh kalau online, ibu-ibu itu paling banyak di Facebook, ya. Jadi kalau jualan online pakai Facebook. Kalau yang pempek. Kalau jualan pakaian, jualannya di TikTok. Oh gitu ya. Apa? Pakaian remaja ya, pakaian remaja. Karena TikTok itu pasarnya remaja. Nah, Ibu udah jualan di TikTok belum? Saya nggak tahu dah ya. Belum ya? Itu pasar yang gurih, lagi tinggi itu, Bu ya. Gitu. Kemudian nanti ada sampling produk, bikin yang namanya strategi marketing ya, mix marketing 4P ini. Nanti semua ada di ini saya share. Kemudian nanti penjualannya media, pakai marketplace. Kemarin sudah belajar. Nanti saya ada khusus kelas marketplace lanjutan. Ya, bukan hanya Tokopedia, tapi ada Shopee, ada Bukalapak. Semuanya free, ya. Nanti kita buat free. Ya, insya Allah offline ya, biar gampang. Kita lihat kondisi nanti, ya. Gitu. Kemudian yang paling penting adalah laporan penjualan. Ya, kebanyakan orang, teman-teman UKM pemula, enggak punya laporan keuangan, jadi dia nggak tahu penjualan dia bulan ini berapa. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Ketika ditanya omset berapa bulan ini, aduh lupa, gitu ya, karena nggak punya. Gitu. Nah, yang juga sering diwanti-wanti adalah pisahkan uang bisnis dengan uang kebutuhan rumah. Jadi memang misalnya Ibu spare 1 juta, memang ini untuk putaran bisnis. Nggak boleh diotak-atik 1 juta. Misalnya habis 1 juta, dapat untung 200.000. Nah, yang boleh dipakai 200.000-nya. Yang 1 juta nggak boleh dipakai. Hanya untuk diputar untuk usaha. Ya, gitu. Jadi dipisahin. Makanya perlu laporan penjualan. Ya, gitu. Oke. Masih ada 5 menit. Nah, nanti kertas kerja yang mau nanti silakan hubungi saya. Nanti saya akan share dan saya akan bikinkan grup mentoringnya, ya, khusus, ya. Nanti sama saya langsung dan beberapa tim yang akan bantu Bapak Ibu semua untuk mentoring ini 1 bulan, Bu ya. Program mentoringnya 1 bulan. Kertas kerjanya untuk 1 bulan. 1 bulan kalau dikerjain, insya Allah omsetnya naik. Kecuali nggak dikerjain. Ya, gitu. Ya, karena saya nggak punya hak untuk maksa. Kan yang mau naik dampingi, mentor itu mendampingi. Mereka nggak dibayar, mereka sukarela bantu teman-teman, ya dimanfaatkan, ya, gitu. Oke. Nah, ini ngomongin sedikit tentang digital, ya. Sedikit tambahan aja mungkin 3 menit sebagai tambahan. Pertama, kondisi seperti ini kita harus bisa fleksibel. Fleksibel dalam arti gini, fleksibel dan agile. Agile itu bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Indonesianya gile. Ya. Jadi agile itu lincah. Sebenarnya bahasa Indonesianya lincah. Jadi sekarang itu jangan terlalu banyak mikir, yang penting kerjain, ada ide kerjain, dapat hasilnya dievaluasi, ya, diperbaiki, dikerjain lagi perbaikannya. Gitu aja terus, ya. Jangan terlalu banyak mikir karena nggak ada yang pasti. Tadinya nggak pernah jualan di Facebook atau di Instagram atau di TikTok, nggak pernah jualan di TikTok. Tiba-tiba ngetes aja lah belajar pakai TikTok gitu kan.
joget-joget dikit lah ya kan, gitu. Nah ternyata laku. Nah kan kita nggak pernah tahu Bu, ya. Jangan salah Bu, ada yang jualan fashion itu cuman dia gonta-ganti pakaian aja di TikTok, ya. Ganti pakaian, joget-joget, terus itu ganti lagi pakaiannya gitu doang. Omsetnya ratusan juta Bu sebulan. Mainannya gitu doang, ya. Saya nggak tahu kalau jualan pempek gimana ya. Lagi makan kali ya, sambil joget-joget. Ya nggak apa-apa, gitu. Kalau saya jualan juga di TikTok, lumayan, ya, buat narik traffic, ya, gitu. Nanti saya ajarin caranya. Kalau bingung pakai TikTok gimana, gitu. Oke ya. Kenapa saya sangat sarankan pandemi sekarang pakai online? Karena memang kondisinya udah seperti itu, ya. UKM yang nggak bisa pindah ke online rata-rata kesulitan, ya. Online tuh naik Bu. Saya dari Maret sampai sekarang tuh naik terus. Saya jualannya di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, ya. Omsetnya naik semua teman-teman yang di online. Yang offline yang nggak naik, ya. Oke. Ini data aja. Nih gambarnya Bu. Kalau mungkin belum pernah lihat. Dari 3 marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, 4, itu ada 200 juta orang per bulan, Bu, belanja di situ, Bu. Ya, masuk ke dalam aplikasi itu. Artinya ada 200 juta orang yang bisa ngelihat produk Ibu yang punya potensi untuk beli. Bisa nggak sih jualan pempek pakai Tokopedia? Bisa. Kalau Ibu nggak percaya, ketik aja di Tokopedia atau di Shopee, pempek. Nah, itu banyak yang jualan. Ya, bisa. Ya, kalau sekarang semuanya bisa. Jadi pakai, Bu. Ya. Oke. Nah, ini agak panjang saya jelasinnya, ya. Intinya gini, Bu. Kondisinya adalah kalau kita namanya marketing digital, di mana ada keramaian atau traffic, di situ ada potensi atau calon pembeli. Kenapa sekarang banyak orang, perusahaan bahkan, perusahaan gede, itu mulai masuk ke TikTok. Karena TikTok itu sekarang ramai sekali, Bu. Ya, ramai sekali. Teman-teman saya udah mulai jualan di TikTok. Ya, kemarin kita lagi bahas di satu komunitas gimana cara, ya. Ini contoh aja. Ibu perhatikan di mana yang banyak, ya. Konversi itu adalah kita punya tokonya, Bu. Alat untuk menjadikan keramaian itu jadi duit, ya kan? Kayak Facebook itu kan rame, tapi belum tentu jadi sumber uang bagi kita kalau kita nggak punya tokonya istilahnya. Di Facebook ada namanya Facebook Marketplace, ya. Itu bisa dipakai, Bu. Omsetnya juga luar biasa kalau Ibu mau pakai itu. Saya sering pakai itu juga, ya. Namanya Facebook Marketplace. Nah, kita bisa jualan di situ, ya. Kalau Instagram pakai Instagram bisnis. Nah, WhatsApp